Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi blockchain pada sistem pencatatan transaksi koperasi untuk menjamin integritas data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Gusti Azawajara dan nama teman kelompok saya ada Muhammad Faisal Azhar, Restu Prasetyo Jati, dan Hasbi Akbar Sena. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi informasi menuntut sistem pencatatan transaksi yang lebih aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Pada koperasi, proses pencatatan transaksi seperti simpanan, pinjaman, dan pembayaran angsuran masih beresiko mengalami kesalahan, perubahan data, atau kehilangan riwayat transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini mengimplementasikan teknologi blockchain pada sistem pencatatan transaksi koperasi berbasis website. Dengan memanfaatkan mekanisme hashing dan blockchain, setiap transaksi dapat diverifikasi keasliannya sehingga integritas data lebih terjamin. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur ledger blockchain, riwayat transaksi, dashboard statistik, dan verifikasi data untuk meningkatkan keamanan serta transparansi pengelolaan transaksi koperasi. Nama saya Restu Prasetyo Jati. Saya di sini akan menjelaskan rumusan masalah. Dari rumusan masalah itu ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem pencatatan transaksi koperasi berbasis blockchain. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikannya agar data transaksi tersebut aman dan tidak mudah dimanipulasi. Yang ketiga, bagaimana alur proses pencatatan hingga verifikasi transaksi berjalan. Yang keempat, serta bagaimana sistem dapat berinteraksi perubahan dan data menggunakan mekanisme hash dan keterhubungan antar blok. Nah, oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang mengimplementasikan sistem pencatatan transaksi koperasi berbasis blockchain. Kami fokus pada pembangunan mekanisme hash dan keterhubungan antar blok untuk menyediakan fitur verifikasi integritas data. Output yang diharapkan adalah peningkatan keamanan, transparansi, serta keandalan pencatatan transaksi pada koperasi. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, analisis. Nah, tahapan pertama adalah analisis, di mana dilakukan analisis kebutuhan khusus untuk pencatatan transaksi koperasi berbasis blockchain. Yang kedua ada perancangan. Yang kedua ini masuk ke tahap perancangan untuk mendesain arsitektur sistem, struktur database, serta alur kerja blockchain itu sendiri. Ketiga ada implementasi. Ketiga, pada tahap implementasi, sistem dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern. Front-end-nya menggunakan React.js, HTML, dan JavaScript, sedangkan back-end-nya menggunakan Node.js dan Express. Keempat ada pengujian. Keempat, sistem yang telah diimplementasikan akan diuji menggunakan metode black box testing, memvalidasi fungsi dari seluruh fitur yang ada agar berjalan sesuai ekspektasi. Yang kelima, ada teknologi pendukung. Yang terakhir ini, infrastruktur ini didukung oleh database PostgreSQL serta jaringan blockchain jenis private single node dengan algoritma enkripsi SHA-256 demi menjamin keamanan data. Baik, perkenalkan, nama saya Hasbi Akbar Sena. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teknologi blockchain. Sistem kami didasari oleh 4 karakteristik utama teknologi blockchain untuk menjamin integritas data. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu data didistribusikan ke seluruh node jaringan sehingga tidak bergantung pada satu server pusat dan bebas dari otoritas tunggal. Dan yang kedua ada transparansi, yaitu setiap transaksi keuangan koperasi dapat dilihat dan diverifikasi secara terbuka oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga ada immutability, yaitu data transaksi yang mudah masuk ke dalam blok bersifat permanen dan tidak dapat diubah maupun dihapus. Yang keempat ada keamanan tinggi, yaitu transaksi diamankan secara kuat menggunakan kriptografi SHA-256 dan mekanisme hash antar blok yang saling terikat. Selanjutnya, implementasi sistem pencatatan transaksi. Konsep blockchain yang telah kami buat diimplementasikan ke dalam aplikasi nyata melalui 3 poin berikut ini. Yang pertama, ada sistem berbasis web, yaitu aplikasi dibangun menggunakan React.js di sisi front-end,
kemudian ada Node.js dan Express.js pada backend, dan PostgreSQL sebagai database utama. Yang kedua ada jenis transaksi, yaitu sistem ini mengelola 6 transaksi utama, yaitu simpanan, penarikan, pinjaman, angsuran, pemasukan, dan pengeluaran. Setiap transaksi otomatis memicu pembuatan blok hash baru. Yang ketiga ada peran admin, yaitu admin bertugas untuk mengelola data anggota, mencatat transaksi, dan menggunakan fitur verifikasi. Pada sistem ini, blockchain yang digunakan adalah private blockchain dengan konfigurasi single node. Artinya, blockchain tidak berjalan pada banyak komputer seperti blockchain publik, melainkan berjalan di dalam sistem yang kami bangun sendiri. Tujuan penggunaan blockchain di sini bukan untuk membuat cryptocurrency atau transaksi publik, tetapi untuk menjaga integritas data koperasi. Data transaksi utama tetap disimpan di database, sedangkan blockchain digunakan untuk menyimpan hash transaksi dan hubungan antar blok. Berikut merupakan proses pembentukan blockchain. Pembentukan blockchain dimulai ketika admin melakukan input transaksi koperasi melalui antarmuka sistem. Transaksi yang dicatat dapat berupa simpanan, penarikan, pinjaman, angsuran, pemasukan, atau pengeluaran. Setelah data transaksi diinput, sistem akan menyimpan data tersebut terlebih dahulu ke dalam database. Data transaksi ini memiliki kode transaksi unik agar setiap transaksi dapat dibedakan. Setelah transaksi berhasil disimpan, backend akan membuat hash transaksi menggunakan algoritma SHA-256. Hash ini berfungsi sebagai identitas digital dari data transaksi. Jika isi transaksi berubah, maka nilai hash yang dihasilkan juga akan berubah. Selanjutnya, sistem mengambil current hash dari blok terakhir. Hash tersebut digunakan sebagai previous hash pada blok baru. Jika blok yang dibuat adalah blok pertama, maka nilai previous hash diisi dengan genesis. Setelah itu, sistem membuat blok baru yang berisi index blocks, ID transaksi, transaction hash, previous hash, current hash, nonce, dan waktu pembuatan. Blok tersebut kemudian disimpan ke dalam tabel blockchain. Dengan proses ini, setiap transaksi koperasi yang dicatat akan memiliki blok blockchain tersendiri, dan setiap blok saling terhubung dengan blok sebelumnya. Hal ini membuat sistem mampu mendeteksi apabila ada perubahan data transaksi setelah transaksi dicatat. Yang pertama, kita lakukan login terlebih dahulu. Kemudian mari kita coba untuk menambahkan anggota baru. Kemudian mari kita membuat transaksi dengan anggota yang baru saja kita buat. Jenis transaksinya simpanan. Kita coba masukkan 150.000. Transaksi berhasil dicatat. Kemudian kita cek riwayat transaksi. Ini merupakan transaksi yang sudah kita buat barusan dengan jumlah 150.000. Ini blockchain yang sudah terbuat. Blockchain yang pertama dengan previous hashnya Genesis. Kemudian dibuatlah current hash menggunakan dari transaksi. Terus kemudian previous hash menggunakan data dari blok sebelumnya, dan seperti itu seterusnya. Kemudian mari kita coba verifikasi dengan data yang belum dimanipulasi. Blockchain masih valid. Mari kita coba untuk manipulasi transaksi dari database-nya langsung. Ini merupakan database yang digunakan. Dan ini adalah transaksi yang terbaru tadi kita buat. Kita tambahkan menjadi 150 juta. Terus kita coba lagi verifikasi kembali.
maka blockchain tidak valid. Status integritasnya juga tidak valid. Namun ketika kita mengubah kembali ke nominal yang sebelumnya sebelum dimanipulasi, maka blockchain akan kembali valid. Berikut merupakan hasil pengujian integritas blockchain. Sebelum data dimanipulasi, blockchain valid, semua hash dan linkage antar blok sesuai. Status integritas menunjukkan valid pada halaman verifikasi sistem. Setelah dimanipulasi, blockchain tidak valid. Perubahan data terdeteksi oleh sistem. Status integritas menunjukkan invalid pada halaman verifikasi. Kemudian deteksi perubahan. Sistem berhasil mendeteksi perubahan melalui verifikasi hash SHA-256 dan pengecekan keterhubungan blok secara otomatis. Kesimpulan pengujian, mekanisme hashing dan linkage antar blok terbukti efektif menjaga data transaksi koperasi dari manipulasi. Jadi kesimpulan dari penelitian ini itu bahwa sistem pencatatan transaksi koperasi berbasis blockchain berhasil dikembangkan. Blockchain berhasil digunakan untuk menjaga integritas data melalui mekanisme hashing dan keterhubungan antar blok. Sistem mampu mendeteksi apabila terjadi manipulasi data transaksi serta menyediakan fitur login, pengelolaan data transaksi, dashboard, ledger blockchain, dan verifikasi integritas data. Walaupun masih menggunakan private single node blockchain dan bersifat prototype, sistem ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan keadilan pencatatan transaksi koperasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.